Ini saya bertemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Oh, Batak Bapak? Siap, Batak. Oh, Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Nah, kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah, hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi. Kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya, Pak Siap, ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen, Siap. para pengusaha yang Kristen, Siap. untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak Siap. jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Siap. Tugas saya memfasilitasi, Pak. Ya, Makasih, nanti Bapak. saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terus jamaahnya, Pak, Siap. jangan khawatir. Makasih, Nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap, Dan itu makasih, kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan Makasih, pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak Ya. Gubernur. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menunjukkan komitmen nyata dalam membantu seorang pendeta di Cianjur yang tengah menghadapi masalah berat. Utang gereja yang menumpuk hingga mencapai sekitar 6 miliar rupiah dan kini terancam disita oleh BAN karena tanah gereja dijadikan jaminan pinjaman. Dalam sebuah pertemuan penuh haru, pendeta yang mengelola gereja tersebut sampai meneteskan air mata, menggambarkan betapa besar tekanan dan kesulitan yang dihadapi komunitasnya. Deddy Mulyadi berjanji untuk memfasilitasi solusi konkret. Ia secara aktif mengajak pengusaha Kristen di Jawa Barat untuk turut serta membantu melunasi utang tersebut. Tujuannya adalah agar gereja yang selama ini menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan jemaat tidak sampai hilang atau harus dibangun ulang, yang tentu akan membutuhkan biaya jauh lebih besar dan proses yang lebih rumit. Ia juga berencana mengunjungi pengadilan terkait proses penyitaan, dengan harapan bisa memberikan dukungan agar proses tersebut dapat dikendalikan dan gereja tetap aman. Menurut Deddy, ini bukan sekadar masalah keuangan, melainkan persoalan sosial dan perdata yang sangat penting karena menyangkut keberlanjutan tempat ibadah dan kenyamanan jemaat dalam menjalankan ibadah. Ia menegaskan bahwa melunasi utang lebih bijak daripada harus membangun gereja baru dari awal, yang juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik lingkungan, terutama di wilayah Cianjur. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak yang peduli untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan gereja tersebut. Deddy Mulyadi secara tegas menyatakan peranannya hanya sebagai fasilitator yang mengordinasikan dan menghubungkan para pengusaha Kristen dengan kebutuhan gereja. Ia juga mengimbau masyarakat agar jemaat tetap dapat melanjutkan ibadah dengan tenang selama upaya pelunasan utang ini berjalan. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana Gubernur Deddy Mulyadi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan spiritual masyarakat, terutama dalam menjaga tempat suci agar peran dan fungsinya tetap terjaga untuk generasi kini dan masa depan. Dengan upaya ini, diharapkan tidak hanya utang berat gereja dapat terselesaikan, tetapi juga tercipta semangat gotong royong antar umat beragama yang menjadi contoh harmonisasi sosial.